mencapai 7.733 triliun rupiah. AHY menegaskan di tengah keterbatasan anggaran tersebut, janganlah memberikan beban tersebut kepada rakyat sepenuhnya. Ditambah lagi, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan sampai hari ini. AHY menyebutkan untuk saat ini di tengah-tengah krisis global, jangan membuat kredibilitas kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin turun. Maka dari itu, perlu pengembalian kredibilitas pengelolaan pajak dengan sistem pengawasan yang baik dan benar. Sebelumnya, AHY menyinggung persoalan ekonomi yang disebut melanda Indonesia. Salah satunya karena banyak pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berdampak bagi rakyat. Apakah anak sang Pepo ini tak melihat apa yang dibangun Pak Jokowi selama menjabat 2 periode ini? Parah sih, bisa-bisanya bilang begitu. Presiden Joko Widodo jelas memaparkan pihaknya sudah menggelontorkan 3.309 triliun rupiah hanya untuk membangun infrastruktur. Hal ini dilakukan olehnya pada saat menjabat sebagai presiden sejak 2014 yang lalu. Menurutnya pembangunan infrastruktur ini dilakukan tidak hanya di Jawa. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan konsep Indonesia sentris, tidak hanya Jawa sentris. Dengan begitu, infrastruktur dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dengan jumlah anggaran super gede yang digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur itu, nyata pembangunannya dan bisa sangat bermanfaat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong pernah memaparkan hal tersebut dalam keterangannya. Saat itu Usman Kansong menjabarkan hingga September 2022, total pembangunan tol selama kepemimpinan Jokowi telah mencapai 2.042 km. Sedangkan pembangunan jalan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan. Kemudian percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh Jokowi. Usman menjabarkan telah terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya hingga tahun 2014 hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia. Proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi selengkapnya terkait kemungkinan Roy Suryo akan segera ditahan dan juga bukti-bukti keterlibatan Partai Biru dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Ini sudah sangat kuat teman-teman. Dari mulai keterlibatan Denny Indrayana, kritikan Benny Kaharman, ada campur tangan para kader-kader Demokrat dan juga ini teman-teman ya, Roy Suryo juga mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Jadi ya Partai Biru makin tersudut. Saya rasa tinggal tunggu waktu saja, rakyat yang bakal menentukan ya. Ini sudah fakta bahwa ya elektabilitas Partai Biru makin menurun tiap pemilu. Yang awalnya bisa menguasai parlemen, akhirnya sekarang ya sudah tinggal berapa persen lagi. Nah, gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.